pendidikan multikultural. Sekarang menjadi pertanyaan kita, mengapa disebutkan multikultural? Multikultural itu artinya lebih dari satu budaya. Ya, lebih dari satu budaya. Nah, setiap kelompok masyarakat yang heterogen, ya, tiap kelompok masyarakat yang heterogen, itu pasti multikultur. Contohnya Indonesia, ya, contohnya Indonesia, itu adalah masyarakat yang sangat heterogen. Ya, kita terdiri dari berbagai macam budaya yang dapat dicatat itu 100, hampir 200 jenis budaya di Indonesia. Minahasa saja itu ada 7 sub etnis, 7 subkultur. Jadi dari kultur Minahasa itu terdiri dari 7 subkultur. Nah, itu yang kita sebutkan dengan multikultur. Ya, terdiri dari beberapa budaya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, mengapa itu disebut sebagai multikultur. Pertama kita lihat dari filsafat multikultural. Filsafat multikultural ini itu berkembang pada zaman arus globalisasi itu sudah begitu kencang, ya, begitu pesat di dunia, pertama memasuki di akhir abad ke-19, masuki abad ke-20. Itu sudah dikenal dengan istilah globalisasi, ya, globalisasi. Dengan kuatnya arus globalisasi secara internasional, ya, maka setiap entitas, setiap kelompok memperkuat identitasnya masing-masing. Jadi memperkuat identitasnya masing-masing. Di secara internasional sekarang yang sementara berjuang, ya, untuk memunculkan identitasnya sendiri itu di Spanyol, Catalunya, Barcelona. Barcelona itu sementara berupaya lepas dari negara Spanyol. Itu pasti kecil dia, Catalunya itu. Kecil. Lebih besar ya Minahasa lebih besar atau sama dengan Minahasa. Itu Catalunya. Itu satu kelompok entitas yang ada di Spanyol sementara berjuang. Mereka tetap meminta kepada Presiden Spanyol untuk melakukan referendum. Tapi itu belum pernah disetujui sampai sekarang. Orang referendum, mereka bisa merdeka. Sama dengan dulu di Indonesia tahun 99, ya, referendum NT Tim. Mereka merdeka. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena gelombang globalisasi itu terus menerpa perkembangan masyarakat dunia. Nah,
Gelombang globalisasi ini dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang melahirkan budaya maya, cyber culture. Jadi perkembangan teknologi informasi terutama akhir abad ke-20, masuk abad ke-21 sekarang, itu cukup kuat. Perkembangan teknologi, terutama smartphone. Ya. Perkembangan smartphone itu yang menyebabkan terjadinya budaya maya itu. Pengaruh budaya maya ini, kalau masyarakat itu ikatan kulturalnya tidak kuat, maka itu bisa membawa satu kehancuran. Kan kita banyak digoncang hoax, ya, berita bohong dari mana-mana. Berita bohong dari mana-mana. Itu satu perkembangan dari akibat dari teknologi informasi. Akibat dari teknologi informasi. Dan itulah budaya maya. Dan budaya maya ini tidak mampu menyekat batas-batas teritori. Tidak mampu menyekat batas-batas ke satu wilayah negara. Tidak mampu. Karena dia dikendalikan oleh satelit. Jadi teknologi informasi itu dikendalikan oleh satelit. Dalam bentuk perangkat apapun yang diciptakan pasti masih bisa dijebol. Ya. Pasti masih bisa dijebol. Karena orang yang menciptakan itu, orang ciptakan A, dia menciptakan lagi yang lain. Orang membantu ini dia akan ciptakan lagi. Itulah perkembangan iptex yang begitu pesat akibat arus globalisasi. Ya, akibat arus globalisasi. Maka budaya maya ini terus berkembang. Nah, dunia maya atau cyber world itu diciptakan oleh komputer, karena teknologi informasi ini tidak dapat menghindarkan lahirnya multikulturalisme. Antara bertanya, apakah teknologi informasi melahirkan budaya-budaya? Tidak. Ya. Bukan teknologi informasi itu sebenarnya melahirkan, tetapi akibat dunia maya, perkembangan teknologi informasi, maka orang berupaya melahirkan identitas kelompoknya. Ya, berupaya untuk melahirkan identitas kelompoknya. Nah, upaya untuk membangkitkan, melahirkan kembali identitas kelompok itulah yang kita sebut dengan multikultur. Ya, multikultur. Nah, sebelum terjadi proses globalisasi perkembangan TI ini, orang Indonesia biasa-biasa saja, tidak ada pengaruh dengan siapapun. Tapi karena begitu kuatnya arus globalisasi dibawa oleh teknologi informasi, perkembangan ilmu pengetahuan semakin tinggi, maka kita harus membentengi diri. Membentengi diri dengan budaya yang kita miliki. Sebagai contoh, di Indonesia di awal reformasi tahun 98, waktu terjadi guncangan dunia. Jadi di Indonesia ada dua guncangan politik dan guncangan ekonomi dunia.
Terjadi guncangan politik dan guncangan ekonomi. Guncangan politik adalah bagaimana menjatuhkan rezim Orde Baru tahun 98. Kemudian pada masa itu juga terjadi resesi ekonomi dunia. Besar-besaran. Lalu muncul kepentingan daerah-daerah. Sulawesi Utara sendiri, Kalimantan, Papua yang sudah lama berjuang, Aceh, kemudian Riau, ya. Tapi semua gejolak itu tidak bisa, karena kita punya identitas Indonesia, ya, yaitu Pancasila. Yang kemarin di kalangan tentara itu dicoba digoyang oleh mantan Kasat, ya. mantan Panglima TNI mengatakan bahwa dengan dibongkarnya beberapa patung diorama di Kostrad, dia mengatakan bahwa TNI sudah disusupi oleh komunis. Tetapi itu dibantah lagi oleh tokoh-tokoh yang senior dari dia. Antara lain Jenderal Agung Gumelar. Tadi malam dia lakukan bantahan di televisi. Dia bilang, Pak Gatot jangan berteriak di media, ya. Mari kita berbicara secara terbuka. Tatap muka. Nah, itu maka identitasnya sebagai seorang tentara maka dia akan muncul lagi. Karena ada tekanan. Jadi, setiap kita mengalami satu tekanan, identitas itu akan muncul. Nah, kita dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan kita, mempersatukan dari Sabang sampai Merauke itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Ya. Pada waktu itu karena tekanan kolonialisme Belanda, maka muncullah ya hidup kebersamaan untuk memunculkan identitas. Mulai tahun 1908 membentuk satu persatuan, ya, gerakan nasional. Kemudian tahun 1928 kaum muda membentuk identitasnya dengan Sumpah Pemuda, ya. Kemudian diwujudkan pada tahun 1945 merdeka. Jadi proses mencapai 17 Agustus 1945 itu bukan pekerjaan yang udah panjang waktunya. Nah, tetapi sesudah itu, sesudah gerakan-gerakan, ya, sampai di era Orde Baru ini agak diam, karena kita tidak dapat tekanan internasional, kita biasa-biasa saja. Kemudian 98 itu seolah-olah hilang, maka muncul lagi kedaerahan. Ya. Tetapi ini semua tidak bisa terlaksana karena kita kembali kepada bagaimana kita memperjuangkan NKRI. Ada nilai-nilai kultural yang kita bangkitkan untuk menyatukan kembali NKRI. Maka tidak terwujud. Kecuali tim-tim itu karena
konteksnya berbeda dengan kita yang ada sekarang dari Sabang sampai Merauke. Beda. Ya. Nah, itu. Jadi lahirnya multikulturalisme itu ya karena persoalan cyber culture dan cyber war yang bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh sebab itu kita dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi itu harus bijak. Ya, kita harus bijak. Jangan emosional. Ya, emosional. Dengan begitu, ya dengan adanya cyber culture dan cyber world, manusia tidak hanya mengenal budaya sendiri, tapi juga mengenal budaya-budaya lain di seluruh penjuru dunia. Ya, jadi perkembangan teknologi itu kita mengenal seluruh dunia. Di situ kita bisa memilih, memilah. Di samping kita memunculkan identitas kita. Munculkan identitas kita. Di samping itu kita mengenal budaya-budaya luar lewat dunia maya di smartphone. Ya, di smartphone. Kita kenal di situ. Apa yang kita tidak bisa cari di smartphone? Pengetahuan, ilmu, ada semua. Apa saja ada di situ. Mau negara mana kita cari? Ada. Mau kita cari tahu negara tertentu, kita bisa cari di situ. Semua ada. Jadi munculnya globalisasi dengan lahirnya cyber culture dan cyber world, kita sambil mengenal budaya-budaya lain. Nah, globalisasi juga kalau budaya-budaya daerah, budaya-budaya satu bangsa tidak bisa terkendali, maka kita akan menuju kepada monokulturalisme. Menjadi satu kebudayaan dunia, yaitu imperialisme kebudayaan barat. Apakah sekarang tidak ada penjajahan? Ada. Ya, ada. Kita dijajah, contoh anak kecil. Sekarang disuruh hafal kali-kalian. Nggak bisa. Tapi coba pakai smartphone, cepat. Nah, itu bentuk imperialisme. Ya. Imperialisme culture, imperialisme budaya itu sangat berbahaya daripada imperialisme politik. Imperialisme politik kita selesaikan di PBB, selesai. Tapi imperialisme budaya mau selesaikan di mana? Hanya bisa ditangkal oleh budaya masing-masing. Jangan kita bahwa kita sekarang merdeka 100%. Tidak. Kita. Coba Anda semua yang punya smartphone. Kalau ketinggalan buku di rumah biar aja. Ya. Nanti boleh masuk kuliah.
Tapi coba ketinggalan handphone, pasti kembali. Betul enggak? Itu satu bentuk imperialisme, kita sudah dijajah. Ya, sudah dijajah. Secara tidak langsung, itu imperialisme culture. Kita mengalami satu proses penjajahan mulai dari otak sampai pada kebiasaan. Yang laki-laki, siapa yang hobi atau kecanduan main apa nama Dota atau main apa sekarang itu yang paling top, perang-perang itu di game, main game online, ya. Anda tidak sadar yang pecandu game online, Anda tidak sadar itu. Waktu belajar Anda disita. Ya. Yang menciptakan sana sangat senang dia dapat untung besar. Tetapi kita yang mencandu itu jadi rugi besar. Nah, kalau kita sudah rugi artinya sesuatu yang akan membuat kita jadi pintar malah kita lebih bodoh. Karena waktu kita tersita oleh main game. Seharusnya kita pakai untuk belajar. Ya. Kemudian emosi kita tidak terkendali. Emosi kita tidak terkendali. Itu dampak ya, dari sebuah perkembangan teknologi. Itulah sebabnya saya dikatakan bahwa kita sudah berada monokultur. Karena kita sudah mengalami imperialisme kebudayaan barat. Jadi penjajahan itu tidak sekedar uang. Sekarang sudah masuk pada unsur kebudayaan. Nah, kalau kita terjajah kebudayaan kita, identitas kita hilang. Kita tidak bisa berkembang. Ya nanti mereka datang lagi. Datang sebagai tenaga kerja asing. Sebenarnya itu adalah milik kita. Kita kerjakan. Datang sebagai tenaga kerja asing. Siapa yang rugi? Ya kita. Sumber daya alam kita mereka yang olah. Lalu tenaga kerjanya tenaga kerja mereka. Itu yang satu hal yang bentuk-bentuk penjajahan. Ya. Menurut John Rawls, masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin the great good for the great number yang dia kenal dengan prinsip demokrasi. Dalam hal ini filsafat Rawls menekankan kepada arti self-interest dan aspirasi pengenal dari seseorang. Jadi itu prinsip demokrasi itu kita tidak hanya menyatakan sesuatu yang baik untuk menjadi nomor satu. Ya. Tidak seperti itu. Karena dalam demokrasi kita harus menampilkan sesuatu yang baik. Ya. The great good ya, dan the great number itu demokrasi. Jadi kita bersaing, kompetisi. Mengapa? Ada kepentingan pribadi.
ada kepentingan pribadi. Orang mau jadi anggota DPR, apakah bukan untuk the great good for the great number? Karena diikuti oleh kepentingan pribadi atau self-interest. Apa yang terjadi sesudahnya? Kepentingan pribadi lebih utama. Kasus misalnya, beberapa bulan lalu, salah satu anggota kabinet Presiden Jokowi ya, ditangkap karena korupsi. Apakah Juliari Batubara orang miskin? Tidak. Dia orang kaya. Tapi malah dia melakukan korupsi. Karena ada kepentingan pribadi. Menambah, memperkaya diri. Yang terakhir kemarin, Wakil Ketua DPR, ya, Aziz Samsudin. Apakah dia orang miskin? Tidak. Kekayaannya 100 miliar. Kalau Juliari Batubara lebih kaya lagi. Jadi Aziz Samsudin itu hanya bergerak dalam bidang politik, sudah memiliki kekayaan 100 miliar. Mengapa dia korupsi lagi? Self-interest. Dan itulah demokrasi. Ya. Oleh sebab itu dalam sistem berdemokrasi, bahwa kita jangan memilih orang karena hanya ada diberikan sesuatu. Jadi hanya memilih orang karena hanya diberikan sesuatu. Money politics. Membeli suara. Dan itu lumrah dalam sistem politik. Dalam sistem demokrasi itu lumrah, biasa. Sekarang yang akan menarik itu adalah masyarakat. Masyarakat yang akan melakukan pilihan. Kita mau memilih oleh karena the great good-nya dan great number-nya itu, atau melihat pada kapasitas dan kapabilitasnya. Itu modalnya. Ya. Saya mau tanya, adakah Presiden Amerika yang korup? Ada? Karena mereka jadi presiden sudah kaya. Jangan coba-coba jadi presiden kalau tidak kaya. Karena menjadi presiden di Amerika itu bukan karena harta. Hanya prestise. Self-interestnya tidak pada uang, tetapi pada prestise. Nah kalau kita kan tidak seperti itu. Tapi itulah demokrasi sebenarnya yang dikemukakan dalam filsafat John Rawls ini. Ya. Jadi keadilan itu, rasa adil itu bukan hanya menjamin ini, bukan. Bukan. Adil itu kalau dalam modal sosial tadi disebut resiprositas itu. Saling menguntungkan. Itu yang adil. Bukan juga pengertian adil, jangan juga kita terjemahkan dengan kalau dia dapat 10, saya 10. Bukan begitu juga. Masing-masing punya kapasitas. Ya.
itu yang kita sebut adil. Jadi keadilan itu tidak hanya mengejar yang terbaik dan jadi nomor satu. Bukan. Kalau kita mengejar yang terbaik nomor satu itu ya hanya karena diikuti oleh kepentingan pribadi. Nah, oleh sebab itu John Rawls mengatakan manusia dilahirkan tanpa mengetahui akan sifat-sifatnya, posisi sosialnya, dan keyakinan moralnya. Artinya di sini tidak ada satu orang pun yang tahu pada waktu dia kecil ya bagaimana sifatnya, dia mau jadi apa ya, dan bagaimana tentang keyakinan moralnya. Contoh, ada tiba-tiba orang kita katakan misalnya terlibat dalam kasus terorisme. Apa kata tetangganya? Oh, dia orang baik, orangnya begini. Apakah seperti itu keyakinan moralnya? Nah, karena tidak bisa ditebak. Oh, dia dari keluarga ini. Orang tidak bisa menebak. Ya. Dari kita lahir kita tidak tahu bagaimana sifat kita, posisi sosial kita. Nah, sifat-sifat kita ini sebenarnya hanya bisa kita tahu kalau kita hidup bersama-sama. Dalam satu komunitas, dalam satu kelompok dan budaya yang sama. Saya tahu saya baik karena orang lain. Saya tahu saya jahat juga karena orang lain. Dari mana? Dari tindakan saya. Posisi sosialnya di mana? Di atas atau di bawah? Masyarakat yang menentukan. Bukan kita. Begitu juga dengan persoalan moral. Persoalan moral itu bagaimana kita mau membentuk. Anda boleh bayangkan dari orang yang cukup beriman, cukup baik, tapi tiba-tiba di belakangnya lain. Ya. Jadi agak keliru juga pepatah tua mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya orang baik melahirkan yang baik, orang jahat melahirkan yang jahat. Tidak mungkin. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau pohon itu ditebing? Pasti dia jauh dari pohon. Jatuhnya jauh dari pohon. Ya kan? Artinya warisan itu tidak selamanya. Artinya dalam sosiologi kita mengenal bahwa sifat posisi keyakinan moral itu ditentukan di mana individu itu berada, bergaul, dan dia mengetahui posisinya oleh kelompoknya. Dalam pola pergaulan itu menentukan. Nah, ada dua prinsip dari persoalan ini oleh John Rawls. Katakan satu, setiap manusia harus mempunyai sejumlah maksimum kebebasan individual dibandingkan orang lain. Kedua, setiap ketidaksamaan sosial dan ekonomi haruslah memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tak memperoleh keberuntungan. Yang pertama, setiap orang harus berupaya lebih dari orang lain. Ya kan? Jadi, setiap orang berupaya lebih dari orang lain. Itu harus dengan sejumlah maksimum dibandingkan dengan orang lain. Apakah Anda suka kurang dari orang lain? Tidak mau kan? Tetapi semuanya harus berjalan dengan
wajar. Saya punya prinsip, kalau dia bisa, saya bisa. Mengapa? Sama-sama manusia. Jadi kalau dia bisa, saya juga bisa. Bagaimana supaya saya bisa sama dengan dia? Harus berusaha. Dengan cara yang moralis, positif. Jangan amoral, mencurangi orang. Jangan berjalan dengan curang. Harus positif. Jadi kompetisinya itu sehat. Maka tidak ada seorang pun yang suka kurang. Kalau Anda berpasrah akan jadi miskin dan miskin, miskin dan miskin. Ya. Tidak mau berubah. Sementara potensi untuk berubah itu tetap ada dalam diri setiap orang. Ya. Yang kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi, ya, harus memberi kemungkinan keuntungan bagi yang tak memperoleh keuntungan. Saling memberi, saling membantu. Ya. Jadi kalau kita punya kelebihan, ya, janganlah kita pakai sendiri. Tolong share juga kepada orang lain. Bagi saudara-saudara mahasiswa, kalau misalnya dia, saya ada PA saya di sini, saya PA-nya ada, cuma satu. Oke. Anda akan pasti cerita di luar, bahwa kalau ketemu saya sebagai PA, itu sangat sulit. Tapi saya tidak pernah punya niat mempersulit orang. Saya punya niat adalah untuk memperbaiki orang. Mengajar. Ya. Anda berhadapan dengan saya akan kasih ilmu. Itu kelebihan saya punya ilmu lebih. Saya akan kasih ilmu kepada kamu. Saya paksa Anda harus belajar. Tapi kalau lagi belajar ya tidak akan lama. Ya. Dan kalau saya tahu, saya manusiawi, kalau saya tahu kapasitas orang, tidak akan paksa. Ya. Tidak paksa. Nah, itulah yang kita sebut dengan bahwa memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tidak memperoleh keuntungan. Jiwa sosial itu harus ada. Mana Anda suka? Punya dosen PA, Anda sodorkan, track. Selesai, sodorkan lagi, track. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda dapat? Padahal dia punya kelebihan dari Anda. Mengapa dia tidak berikan kepada Anda? Nah, itulah tugas sebagai dosen pembimbing akademik. Maka saya harus membimbing dalam bidang akademik sampai selesai. Yang baru-baru lalu saja, kalau dikatakan sulit pada saya, ada 5 bimbingan saya cum laude. Bimbingan saya cum laude 5 yang barusan wisuda. Berarti ternyata tidak sulit kan? Hanya yang Anda sendiri yang mempersulit diri sendiri, yang tidak mau belajar. Kalau dengan saya harus belajar.
Belajar itu apa? Untuk masa depan. Saya tidak pernah merugikan orang. Saya mau orang itu, kalau boleh sama dengan saya, lebih baik. Karena ada orang tidak mau orang lebih dari dia. Nah, itu artinya tidak mau memberi keuntungan kepada orang yang berkekurangan. Jadi pengertian ini jangan kita hanya artikan kekurangan dalam arti ekonomi, tapi pengertian sosial. Nah, itulah inti daripada multikultur itu. Inti daripada multikultur. Jadi kita harus memberi keberuntungan bagi orang yang tidak punya keberuntungan. Yang berikutnya, Laos mengatakan struktur institusional yang menjamin berlakunya kedua prinsip tersebut adalah demokrasi konstitusional dengan pasar bebas. Jadi yang dua ini itu harus dijamin oleh demokrasi yang berdasarkan pada hukum. Demokrasi pada hukum, bukan kecurangan. Ya. Jadi yang saya contoh tadi dalam dunia politik, money politics itu adalah kecurangan. Kita memperoleh satu jabatan dengan cara yang tidak konstitusional. Yaitu melakukan kecurangan. Ada bukti, ada laporan tetapi tidak diproses. Kalau negara Amerika itu langsung didiskualifikasi dan hak politik Anda dicabut seumur hidup. Kita tidak. Koruptor aja masih boleh dipilih. Ya kan? Artinya bagaimana ke satu prinsip-prinsip konstitusi? Karena yang mengatur juga itu kan orang-orang yang buta. Buta konstitusi. Ya. Jadi melalui satu pasar bebas dan keterbukaan, tetapi kita diatur oleh undang-undang. Ada hukum yang mengatur, yang membatasi. Ada hukum yang membatasi. Ada satu pengalaman kira-kira awal tahun 90-an. Ya. Pemilu di Jepang. Saya lupa namanya karena dia cuma 3 bulan jadi Perdana Menteri Jepang. Ya, 3 bulan saja. Mengapa 3 bulan? Dia mengundurkan diri. Mengapa dia mengundurkan diri? Karena satu tim suksesnya menerima dana dari luar, dari orang lain yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemilihan. Itu digugat. Maka secara konstitusi tak sadar dia menang karena kecurangan, dia mundur. Ya. Jadi salah satu tim suksesnya atau juru kampanyenya itu menerima dana dari pihak lain yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemilihan. Dan itu digugat. Perdana Menteri sadar bahwa dia menang oleh karena kecurangan. Dia mundur. Nah, itu yang disebut demokrasi konstitusional. Kita ada diatur, ya, menerima dana maksimal dari perorangan sekian, dari organisasi sekian. Apakah dari perusahaan atau apa, batasi sekian. Itu harus dilaporkan. Sudah selesai pemilu tidak ada laporan. Padahal saya tidak bisa. Undang-undang menyatakan banyak yang kita lakukan tidak konstitusional. Sampai hari ini saja
ada separuh anggota DPR RI yang tidak melaporkan harta kekayaannya, LHKPN. Itu apa? Itu satu buah demokrasi yang tidak konstitusional. Saya setiap tahun laporkan itu ke KPK. Harta saya sekian. Setiap tahun. Kalau ada yang baru, saya lapor. Penambahan kekayaan. Sehingga akhir masa jabatan diketahui berapa. Wajar atau tidak wajar. Nah, kalau kenaikannya tidak wajar, itu korupsi. Ya kan? Dari mana diperoleh? Korupsi namanya. Nah, ini separuh anggota DPR. Tidak malah dari 500 itu setengah. Nah, ini yang persoalannya. Ini kita ada undang-undang pemilunya, ada undang-undang apanya, ada semua. Tetapi tidak dilakukan secara benar. Ini soalnya. Jadi kedua hal ini, ya, bagaimana kita melaksanakan kebebasan individu, kita bisa partisipasi lebih dari orang lain, bagaimana kita membagi keuntungan kepada orang lain, itu harus diatur secara konstitusi. Undang-undang mengaturnya. Ya, ada undang-undang. Jadi filsafat John Rawls itu adalah mengenal kebebasan, kemerdekaan individu. Setiap individu mempunyai dasar yang dapat dilanggar mengenai keadilan, bahkan kemakmuran suatu masyarakat tidak dapat melanggar hak tersebut. Jadi individu mempunyai dasar yang dapat dilanggar mengenai keadilan. Kalau persoalan keadilan, ya, bisa kita melanggar kebebasan individu. Itu contoh sekarang yang dilakukan oleh KPK. Orang mau korupsi itu kebebasannya dia kan. Tetapi dia tidak adil. Korupsi itu adalah ketidakadilan. Maka dia harus dilanggar. Kebebasannya harus dilanggar. Oleh sebab itu, kita juga tidak boleh ya mengutamakan ini kemakmuran masyarakat. Ya. Kemakmuran masyarakat. Nah, inilah filsafatnya John Rawls. Jadi dia mengatakan prinsip keadilan merupakan posisi awal kesamaan dari seorang yang bebas dan rasional. Jadi dia mengatakan kebebasan, tetapi menggunakan rasio, akal. Ini yang kebebasan yang dianut oleh orang Barat, Eropa. Yaitu kebebasan yang rasional. Walaupun Anda belum lahir pada waktu itu atau sudah lahir. Kenal Mike Tyson, petinju? Atau pernah dengar namanya? Itu petinju yang sangat terkenal. Akhir tahun 1990-an. Ya, tidak ada lawan yang tidak KO. Ya. Dia masuk penjara. Hanya persoalan salah menggunakan kebebasan. Yang kita sebut di situ adalah yang oleh undang-undang Amerika disebut dengan, kalau kita namanya pelecehan
seksual. Ya, pelecehan seksual. Di sebuah lift ada orang katanya public figure, artis, cantik. Apakah sengaja atau tidak sengaja? Ya, Mike Tyson itu meramas bokong orang itu. Undang-undang Amerika itu disebut pemerkosaan. Masuk penjara, dendanya berapa? Pokoknya dia miskin, sudah keluar dari situ. Miskin, habis kekayaan bertinju sekian tahun. Cuma karena undang-undang pemerkosaan. Nah, itu cuma pegang DP pantat. Artinya bahwa mereka itu, kita bebas melakukan sesuatu, tetapi harus akal. Nah, kita salah kaprah melihat kebebasan yang dianut oleh dunia barat. Nah, kita salah kaprah, salah mengambil. Kebebasan mereka itu konstitusional. Kebebasan mereka itu rasional. Bukan dalam arti kebebasan dalam bahasa Jawa, kebablasan. Tidak terkendali. Nah, kita kan banyaknya seperti itu. Misalnya orang tersandung satu perkara. Oh, hilaf, minta maaf. Tidak sengaja. Nyawa orang hilang, masa hilaf? Ya kan? Mengapa kamu lari? Kalau hilaf kan tidak mungkin lari. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi persoalan kita dalam hal demokrasi. Salah mengambil, salah melangkah. Nah, artinya saya kembali dulu ke tadi. Nah, dari pengertian John Rawls tadi tentang demokrasi itu yang konstitusional, kebebasan yang rasional. Dalam kita hidup berdampingan ya, dengan perbedaan yang ada, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksakan orang harus ikut budaya saya. Kamu harus ikut begini. Tidak bisa. Ya. Nah, dalam prinsip-prinsip multikultur, oke, silakan kita bebas. Tetapi kita ada ikatan-ikatan tertentu yang diatur oleh nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial. Itu yang bisa kita ambil dari pengertian demokrasi menurut John Rawls tadi. Jadi saya mengatakan dia demokrasi yang konstitusional, kemudian kebebasan yang rasional. Jadi, kita harus menggunakan akal kita harus menggunakan pepatah ya, yang mengatakan di mana masuk ke kandang kambing harus mengambil kita harus jadi kambing? Tidak. Ya, tidak mungkin kan? Misalnya di Siti, orang Minangkabau harus saya paksa, harus jadi orang Minahasa, tidak bisa. Kebebasannya, budayanya ada, saya ada, kamu ada, ini ada. Mari kita bersama-sama. Di bawah satu payung yang disebutkan Pancasila dan NKRI. Multikultur. Kita berbeda-beda, tetapi harus dipayungi oleh nilai-nilai konstitusi.
Sehingga kita memiliki kebebasan tetapi harus rasional. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita gunakan dalam hidup bersama dan hidup kebersamaan kita. Saya kira demikian dulu ya. 1 jam. Sudah 1 jam. Sudah jam 12 lewat 12 menit. Ya, nanti kita dulu nanti sama saja dengan tadi minggu depan. Ya. Nanti ada tugas ambil dari LMS. Ya. Tugas-tugasnya diambil di LMS. Kira demikian dulu. Selamat siang.